Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Anja Zurea. Oke, di sini aku mau menjelaskan materi tentang Al-Quran hadis untuk kelas 11 IIK 2. Oke, perhatikan aja untuk tugas ya. Bab 4 tentang melestarikan lingkungan hidup. Oke. Di sini kita lihat dulu peta konsepnya, ada pengertian dan dalil Al-Quran, sebab-sebab dilarangnya dan dalil Al-Qurannya, dan balasan beserta dalil Al-Quran hadisnya. Oke. Di sini kita harus lihat dulu nih, apa arti pengertian dari melestarikan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Oke, di sini ada nih dalil yang menjelaskan tentang pengertian melestarikan lingkungan hidup, yaitu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fansur kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aqsuruhum musyrikin. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah. Di sini telah jelas bahwasanya manusia itu membuat kerusakan maupun di darat ataupun di laut. Yang di darat contohnya seperti penambangan liar, lalu pembuangan sampah sembarangan diakibatkan selokan macet dan mengakibatkan banjir seperti itu. Lalu di laut. Kalau di laut berarti contohnya mengambil ikan atau terumbu karang di laut secara dibom, biasanya suka ada yang gitu ya. Terus, oke lanjut. Lalu yang kedua, sebab-sebab dilarang. Kenapa dilarang? Disebabkan oleh agama Islam telah mengajarkan kepada kita semua agar menjadi khalifah. Khalifah itu artinya adalah pemimpin di muka bumi dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam dengan baik, tidak mencemari lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan terus berupaya menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan alam. Oke, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa ta'ma'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini sudah jelas juga bahwasanya Allah menciptakan semuanya itu dengan cara baik, dengan cara yang sangat sempurna menurut Allah gitu, menurut pandangan Allah. Ini ciptaan semua itu udah sangat indah dan sangat bagus. Dan ternyata dirusak oleh manusia, oleh khalifah. Padahal manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin, pada dasarnya pemimpin itu adalah harusnya menjaga ataupun melestarikan ataupun tidak merusaknya begitu. Lalu bagaimana kalau sudah melakukan perbuatan merusak lingkungan? Cepat-cepatlah berdoa dan memiliki rasa takut karena telah merusak apa yang telah diciptakan oleh Allah. Lalu di sini juga ada Quran surat Shad ayat 27
dan 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batil. Zalika zannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqin. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa dengan sama yang tidak berbuat kejahatan? Ini nggak kelihatan ya artinya. Potong. Nah, di sini juga sudah jelas bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi tidak secara sia-sia. Maka, bila ada yang merusaknya, itu sudah dipastikan akan masuk neraka, begitu. Lalu, apakah misalkan ada yang tidak merusak lingkungan hidup tetapi bisa meratakan bahwasanya dia juga sama telah merusak lingkungan hidup? Pasti tidak mau kan? Begitu pula berarti kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak merusak lingkungan hidup. Begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 46. Al-Qurannya bisa dibaca aja karena mempersingkat waktu, begitu. Oke, di sini ada artinya, tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya diam, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit, dan dialah yang menjadikan malammu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan langit dari air yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami berikan minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan, ternak, dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Oke, di sini Allah itu sudah menciptakan matahari, hujan, lalu malam, siang, itu sudah terencana oleh Allah SWT untuk memperlanjut hidup manusia atau hidup makhluknya. Dan karena perbuatan manusia yang merusak, jadi biasanya tuh kalau misalkan hujan gitu kan, hujan harusnya untuk memberikan rahmat gitu, untuk memberikan kehidupan yang yang bagus gitu, yang layak. Tetapi karena perbuatan manusia yang membuang sampah sembarangan mengakibatkan bencana, begitu. Padahal bencananya itu bukan dari Allah, tetapi dari manusia itu sendiri yang tidak mau mengikuti aturan Allah, begitu. Padahal niat Allah tuh buat jadi rahmat gitu, jadi lebih baik lagi gitu. Emang udah terlalu matang gitu untuk menciptakan itu. Tapi karena manusia yang tidak mau mengikuti aturan Allah, jadinya bukan menjadi rahmat hujan itu, tetapi menjadi bencana, banjir gitu. Karena ya perbuatan manusia itu sendiri yang membuang sampah sembarangan seperti itu. Oke, sini. Lalu bagaimana? Apakah ada balasannya terhadap orang-orang yang telah melakukan perusakan? Oke, di sini balasan bagi perusak. Islam adalah agama universal.
pembawa kedamaian, mencintai kebersihan lingkungan. Sayangnya kondisi saat ini, dunia ini sudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kerusakan itu terjadi di berbagai tempat seperti darat, laut, dan udara. Tadi udah disebutin ya contoh-contohnya. Dalam Al-Quran dijelaskan balasan bagi para perusak lingkungan itu adalah mereka akan timpakan azab siksa bencana sebagai akibat dari perbuatan mereka. Oke. Kalau misalkan bencana ini udah terjadi banget ya, kayak bencana banjir, longsor, lalu kalau gempa bumi sama gunung berapi sih kayaknya itu karena terjadi. Kalau yang itu nggak termasuk sih ya kayaknya. Oke, lanjut aja ya. Oke, di sini ada Al-Quran surat Al-Baqarah 204 sampai 206. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia yang mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu sangat tempat tinggal yang terburuk. Oke, dalam KTP-nya atau dalam pengakuannya itu dia sebagai Muslim Islam, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata dia melakukan kerusakan lingkungan, dan karena merusak lingkungan itu balasannya adalah apa? Neraka jahanam, tempat tinggal yang paling terburuk, ialah panas teraknya neraka kalau nggak salah. Ya, oke, sudah selesai teman-teman semua, anak-anakku sekalian. Silakan untuk tugasnya kemarin sudah di-share ya. Bisa tanyain ke kelompok yang sesi 1 yang daring, yang luring, yang tatap muka gitu ya. Jangan lupa untuk kumpulin ya lewat Japri aja di WhatsApp. Lalu jangan lupa yang belum subscribe dan like, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.